berbuah di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Roh Kudus jamah kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami di setiap waktu di mana kami ada Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau ada bersama. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hati.
tiada yang suka bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja antara kita. Karena roh Allah turut bekerja, karena Allah turut bekerja antara kita. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan pada host. Ya, Pak Hendra Winata bisa tolong buka dalam doa. Terima kasih. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertetap dalam surga, Tuhan terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi ya Bapak. Dan kami mau juga mendengarkan sebagian firman-Mu, urapi kami Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya mau tolak hancurkan dengan nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, makasih Pak Hendra. Berhubung Pak Stanley lagi di jalan ya, lagi OTW. Jadi teman-teman yang mau kesaksian boleh nih, Pak Joni Iskandar boleh kesaksian tuh selama di Bali ngapain aja itu, Pak Joni. Ngapain Ayo, ya? berbagi kesaksian Pak Joni. Ya, saya bersyukur kalau sudah sekian lama ya saya tidak datang ke Bali. Tapi kemarin anak saya menanya kepada saya, Pak, mau ke Bali nggak ketemu sama Anti Dori? Anti Dori itu cici saya ya, yang di Bali. Ya, saya bilang, wah, betulan ya memang. Kebetulan dia juga lagi ada kayak cuti lah gitu ya. Cuman nggak bisa lama-lama, sampai hari Senin udah harus ke Bali. Selama di Bali saya menikmati ya sukacita ya, karena selain melepas kangen dengan kakak saya juga bisa menikmati panorama di Bali yang sudah semakin baik ya. Anugerah Tuhan pada Bali yang sempat menjadi kota mati ya gara-gara COVID, tapi sekarang sudah ramai lagi. Jadi banyak turis-turis ya yang ke sana. Jadi ya saya menikmatilah berkat Tuhan melalui anak saya sehingga saya boleh berlibur di Bali walaupun waktunya singkat ya, tidak terlalu lama. Ya semuanya itu karena anugerah Tuhan, dan saya bersyukur, saya juga berdoa supaya anak-anak saya semua diberkati sehingga nanti satu kesempatan lagi saya bisa datang lagi ke sana atau mungkin ke tempat yang lain. Semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan pada saya dan keluarga. Saya rasa itu saja yang bisa saya saksikan. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan, diberikan umur panjang, kesehatan yang baik ya. Karena kalau kita punya uang, kesehatan nggak baik juga nggak bisa kemana-mana juga. Jadi perlu juga kesehatan yang baik dan juga ya tentunya berkat Tuhan yang untuk kita semua. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar, luar biasa ya. Kalau saya juga sudah lama itu nggak ke Bali itu, ada 10 tahun lebih ya. Iya. Pengen juga ke Bali nih ya. Makanya tadi saya juga tanya sama sinode gereja saya ya. Rupanya tahun depan itu
ke Balinya bulan Agustus 2024. Tapi kalau daftar sekarang, saya cuma cukup bayar 200.000 loh, free itu 3 hari 2 malam di Balinya. Iya. Dan saya ikut tadi, saya bilang mana nomor rekeningnya, saya store deh, mana tahu Tuhan berkehendak Agustus 2024 saya bisa ke Bali ya. Amin. Luar biasa Pak Joni ya, berkatnya anak-anaknya yang berlimpah ya. Itu handle kan banyak yang di atas nak. Kenapa Pak Indra? Pak Joni, makasih. Ya. Ada Pak Irul Gultom, gimana kabarnya istri Pak Irul Gultom? Yang kalau nggak ada, nggak punya, kita nggak ada. Dia mau. Halo Pak Irul Gultom. Ada di mana ini Pak Irul Gultom? Boleh kesaksian hambanya soalnya lagi di jalan tuh. Ya, silakan Pak Irul Gultom. Gimana kabar istri? Kedengaran suara saya? Bagus. Ya, hanya suara saja dulu ya. Ini istri masih proses, besok mau mau kontrol. Saya 1 minggu setelah operasi yang ketiga ini. Memang perkembangannya sudah ada cahaya dirasakan. Ya, tunggu besok lah obat-obat yang cocok lagi untuk pengembangan daripada penglihatan itu. Jadi masih sangat ketat lagi penjagaannya Pak. Nah, itu. Jadi saya pun nggak bisa kemana-mana jadinya. Mengikuti acara kita pun memang terganggu juga karena untuk kebutuhannya, keperluannya kadang-kadang tiba-tiba yang harus dikerjakan gitu. Mohon doa lah dari kita semua Pak, dan terima kasih. Kita doakan untuk istri Pak Irul Gultom ya, pasti sembuh Pak, yakin, percaya ya. Iya Pak, demikian juga sejalan dengan pembangunan juga sejalan juga udah diputuskan hari Minggu itu akan dimulai apa ya berhenti di mana, terus bagaimana itu Tuhanlah yang campur tangan begitulah Pak. Kira-kira. Pasti Tuhan cukupkan ya, bahkan kalau Tuhan limpahkan berkatnya ya, melimpah buat gereja Pendeta Irul Gultom ya. Iya, akan juga diberikan, anak mantu cucunya semuanya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan ya. Iya Pak. Berkati Pendeta Irul Gultom. Salam buat istri ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Joni yang dari Bali. Semoga nanti suatu saat kita bisa sampai ke Bali. Amin. Ini cerita Bali tapi tidak pernah sampai di sana. Haleluya. Terima kasihlah. Belum pernah ke Bali ya Pak Irul Gultom? Iya Pak. Ke Medan belum juga saya nih. Ke Medan belum pernah juga sama. Saya ke Medan udah pernah itu. Nanti kalau Pak Joni ke Medan terus ke Wawa nanti ke Perapat. Amin. Ya. Mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan. Opung Hairul nanti ke Bali, 1 minggu tinggal di Pantai Kuto. Haleluya. Pak Johan Untung tadi angkat tangan, kenapa itu Pak Johan Untung? Enggak, mau ganti nama tapi salah-salah antekan. Oh. Kalau ke Bali kan besar biayanya. Jadi kalau ke Perapat nggak pernah besar biaya. Amin. Ya kan? Nah, nggak usah di hotel aja, di tempat penginapan aja udah cukup, baru keliling sama penginapan mes. Bu Biona, apa kabar Bu Biona? Shalom. Ada kesaksian nggak Bu Biona? Iya, shalom. Shalom Pak Komi. Ya, mumpung Pendeta Randy Iskandar lagi OTW, lagi belum sampai rumah. Jadi kita yang mau kesaksian boleh kesaksian dulu aja. Bu Biona mau kesaksian. Gimana kabarnya Mami, suami? Iya, puji Tuhan, Mami baik Pak Koming, terus suami juga baik, mama mertua juga baik. Biona juga baik Pak Koming, puji Tuhan. Terima kasih. Ini kebenaran lagi di
lagi pameran Pak Koming. Jadi tadi habis aktivitas di sekolah, habis ngajar, terus udah gitu biasa ada aktivitas lain pameran gitu. Jadi mempromosikan sekolah Pak Koming gitu. Puji Tuhan ya. Nah, biar sehat-sehat. Soal tadinya mau kesaksian nyanyi nggak mungkin ya, ini lagi di mau kesaksian. Bu Biona nggak apa-apa, boleh. Oh cuma lagi rame-rame ya, nggak ini. Iya, oh mungkin gini aja, kemarin waktu hari Minggu kan Biona pameran sampai biasanya sih sampai jam 5 jam 6. Nah, tapi ya kemarin itu memang agak malam tuh pulangnya, sekitar jam 7 lewat sedikit lah, jam 7 lewat 10. Nah, pamerannya itu kan di mall Lipo Plaza. Nah, saat itu pas Biona pulang, Biona kan udah aja nih pulang nih dari pameran hari Minggu kemarin. Tahu-tahu waktu Biona besok masuk tuh on Monday, terus temen Biona Miss Anissa bilang gini, Miss, kemarin kebakaran ya Carlos katanya. Lipo Plaza katanya. Aku bilang, nggak tahu ya, Miss, tadi malam kebakaran, kamu pulang jam berapa? Aku pulang jam 7. Aduh, berarti pas banget pas Miss Biona pulang, itu Pak Koming yang di food court atas itu bukan food courtnya sih, jadi tempat taruh filenya itu cuma satu, memang sih cuma satu ruangan. Itu kebakaran, tapi asapnya itu udah sempat kemana-mana, jadi lumayan lah gitu. Aku bilang, oh berarti thanks God banget ya, bukannya thanks God juga sih, maksudnya ya paling nggak Biona udah pas kejadian tuh udah keluar gitu loh. Soalnya asapnya itu sampai ke tempat pameran juga katanya gitu ya, maksudnya sampai ke bawah sih. Tapi puji Tuhannya sih nggak ada korban jiwa gitu, nggak ada gitu. Jadi tuh kayaknya mungkin kayak koslet atau apa gitu. Tapi ya lumayan datang juga apa damkar apa kayak gitulah, pokoknya ada 5 orang gitu kan. Ada teman Biona juga di sini, Miss Yanti, masih lebih malam. Jadi dia tahu, dia yang cerita. Kata dia tuh iya, dia datang damkar, pokoknya di atas katanya. Waduh, aku bilang ya puji Tuhan sih udah di rumah, tapi puji Tuhan juga yang di sini juga nggak ada korban sih gitu. Ya, sehat selalu ya Bu Biona ya. Iya Pak Koming. Terima kasih Pak Koming. Iya nanti disalamin. Tuhan Yesus berkati Bapak. Amin. Ya, Pak Hendra mau kesaksian, Pak Hendra Winata. Silakan, Pak Hendra. Enggak dulu, Koming. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya, Koming, udah saya. Siap, Bapak, saya Pak. Ya, saya ada di Jakarta nih Pak. Oh ya, puji Tuhan. Ada di Jakarta. Di rumah ya, seperti ya kayak anak sendirilah, dari kecil saya waktu melayani ya tinggal di sini gitu. Ya begitu melayani keliling-keliling, Tuhan atur semuanya baik sih ya, nggak ada baik tuh, Tuhan kasih yang terbaik semuanya. Sampai ya tinggal di Serang gitu ya, jadi semuanya tuh jalan tuh gitu. Kayaknya kalau saya ceritain kayaknya banyak amat tuh. Pindah-pindah gerejanya banyak gitu, kata Tuhan semua menolong. Dari temen yang sama-sama di Serang, ngeluarin gitu, kayaknya aneh-aneh gitu ya kejadiannya gitu, yang nggak kepikiran saya kok terjadi gitu ya. Tapi itulah rencana Tuhan ya, kita tahu gitu. Tapi sekarangnya kita berusaha gitu ya, oh iya tentu baik yang menolong. Jadi saya kalau lagi sempet, saya suka mampir gitu, ngeliat gitu ya. Jadi lama-lama saya pernah ikut bantu di sini ya lihat ya. Jadi senang juga gitu. Tuhan kasih ya kesehatan juga, Tuhan kasih masih sembuh gitu kan. Jadi itu baik. Ada juga yang suka datang ke rumah gitu kan, sudah ditolong gitu, datang saya gitu. Jadi ya itulah perjalanan namanya ya. Semuanya tuh Tuhan atur gitu, begitu baik gitu. Jadi saya ada di Jakarta rumah ya, bekas saya numpang di sini juga dulu gitu ya. Jadi ikut pelayanan di sini lama juga, memang dibuka gereja di tempat ini gitu ya. Jadi lagi ngejom di sini nih sembari lihat. Puji Tuhan, pemingguan Tuhan baik ya, sering menolong. Memang apapun yang kita hadapi memang Tuhan tidak tinggalkan ya. Tuhan memberkati. Ya, makasih Bu Lydia, Tuhan berkati. Pak Johannes Sumarmo, apa kabar?
Suruh dulu nih sebentar, ntar saya mau jalan nih Pan nih. Ya. Mama. Pak Johannes Sumarmo, apa kabar? Kuliah Jabes, apa kabar? Shalom Pak Komingwan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini barusan lihat berdoa nih sama Tuhan. Tuhan gimana nih, aku udah nggak sanggup nih, tolongin nih Tuhan nih. Kalau begini terus kan nggak bisa nih Tuhan nih. Barusan ada berita katanya gini, Yabes sudah saya ajukan ya, rencananya sih tanggal pertengahan gitu. Nanti saya kasih kabar lagi untuk ini untuk film sih ya. Mohon tolong didoain aja supaya fix. Amin. Haleluya. Langsung dijawab Ya, Tuhan, ya. ada kabar lah paling enggak gitu kan. Amin. Pasti Tuhan buka jalan ya buat Yabes ya. Makasih semuanya Bapak Ibu. Untuk jadi artis layar lebar, artis cilik layar lebar ya. Tuhan berkati. Tuhan tolong. Itu Lili Yusuf, gimana kabar nih? Ya Mama. Bu Lili. Shalom, shalom. Ya, Bu Lili Yusuf mau kesaksian boleh, silakan. Ya gimana dulu? Belum masuk nih soalnya. Belum masuk hamba Tuhan ya, boleh. Ya, gimana? Halo. Bu Lili mau kesaksian boleh, silakan. Aduh. Kesaksiannya. Bu Lili. Ya. Maaf ya lagi sambil lihat. Jadi sambil lihat ini nih. Sambil lagi ini lihat ini. Ya kesaksian apa ya? Kesaksian kesaksian ya. Kesaksian Tuhan tuh baik ya. Iya banyak pertolongan Tuhan. Iya. Iya. Ya kesaksian dia sebentar ya bahwa wait ya 5 minutes ya. Ya. Ya kalau mau menceritakan kebaikan Tuhan tuh emang nggak ada habis-habisnya ya. Sampai hari ini hidup aku dipelihara sama Tuhan ya. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Yang penting intinya kita harus itu ya. Taat, setia. Terus kita harus penuh integritas dan kita komitmen dengan apa yang kita. Jadi apa yang kita ucapkan harus kita lakukan. Pasti hasilnya oke ya. Mungkin sebagian udah mendengar kesaksian hidup saya ya. Dulunya kan mungkin kalau yang belum dengar ya saya ulang lagi. Kalau dulu tuh saya hidupnya tuh susah banget gitu ya. Susah banget. Sampai kita mau makan udah susah, buang air besar udah susah gitu, nggak punya toilet. Tapi Tuhan bisa angkat hidup seorang ya gitu ya. Nah kalau saat ini Bapak Ibu dan di family ministry ini ada masalah, pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik ya. Tuhan angkat saya melalui properti gitu ya. Saya juga yang tadinya Tuhan bilang apa yang tak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia ya. Jadi hidup itu tuh sebenarnya hidup itu simple. Kadang yang bikin ribet itu mulut kita gitu ya. Jadi artinya kita tuh mengucap syukur gitu. Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita gitu ya kan. Tuhan itu selalu menolong kita tepat waktu gitu ya kan. Jadi kita harus selalu utamakan Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Jadi Tuhan selalu baik gitu. Tuhan Yesus itu baik ya. Cuma kadang kitanya harus mengerti gitu. Kita harus jadi orang itu harus selalu mengucap syukur gitu. Apapun keadaan kita harus tetap berkata Tuhan itu baik ya. Setiap saat, setiap waktu, setiap dimanapun kita berada ya, kita harus selalu mengucap syukur. Kalau kita lihat saya, kita lihat hidup itu udah enak. Tapi kalau kita lihat yang di atas lagi, dia lebih enak gitu ya. Tapi kalau dia di bawah kita masih banyak yang lebih susah juga gitu ya kan. Nah, jadi ya kita bersyukur aja. Jadi kalau Tuhan bisa pelihara hidup saya sampai hari ini, terus udah gitu apartemen saya di Singapura udah 15 tahun nggak penjual, tiba-tiba Tuhan kirim penjual gitu dalam waktu yang lama ya. Terus partner saya pun tadi kan kita berempat, berdua-tiga, jadi saham saya 25 tapi mereka tadi mau ada kecurangannya, tapi Tuhan tolong gitu, terus udah selesai. Jadi
tanggal 9 saya sebenarnya sih saya ke Singapura, sebenarnya saya mau jual apartemen sambil saya mau tarik uang saya tanggal 9 gitu ya. Coba Tuhan udah lancarkan semuanya. Nah kalau saya seorang Bu Lili, siapa sih saya gitu ya, tuh Tuhan bisa angkat saya dari hidup saya yang susah banget ya gitu. Sorry, wait. Jadi hidupnya udah mau makan juga susah, mau buang air besar juga susah, tapi Tuhan bisa angkat gitu setiap kehidupan kita gitu loh. Dari ini gitu ya. Nah itulah kesaksian saya. Jadi kita juga tetap semangat ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah apa istilahnya, aduh udah kita udah nyerah deh, udah nyerah gitu. Jadi saya berkata never give up ya, tapi masih ada Tuhan yang menolong kita. Jadi kata Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu dalam aku, maka Tuhan akan bertindak. Itu aja sih ya. Jadi saya selalu gitu aja sih ya, itulah kesaksian hidup saya. Semoga jadi berkat. Kalau Bu Lili aja bisa Tuhan tolong, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu di Family Ministry. Tetap semangat. Terima kasih Bu Lili itu. Ya, shalom. Terima kasih. Ya, hambanya sudah masuk nih Pak Stanley Iskandar. Boleh satu pujian Pak Kimli untuk masuk firman Tuhan. Ya oke kok. Terima kasih Pak Stanley. Haleluya. Haleluya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Tuhan berkati. Ya silakan Pak Stanley. Tuhan berkati. Shalom teman-teman. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas suaranya Pak? Bagus Pak Stanley. Oke, kita doa dulu ya sebelum masuk. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi pada kami untuk boleh kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Ya, urapi kami semua yang hadir di Zoom ini Bapak, bersama hamba-Mu yang akan membagikan bagian firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Urapi kami semua biarlah apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik, dapat kami simpan dalam hati dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini saya coba mau membagikan bentar.
Ya, kali ini kita mau diingatkan kembali tentang mengenal dan dikenal Tuhan. Saya rasa ini penting untuk kita ketahui juga ya. Jadi lebih penting mana kita dikenal Tuhan atau kita mengenal Tuhan? Kalau menurut teman-teman saudara-saudara sekalian, saya rasa lebih penting kita dikenal Tuhan ya. Sebab jangan sampai kita merasa Tuhan kenal kita ternyata enggak gitu ya. Ya. Kita baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini saya rasa sering kita dengar juga ya ayat ini. Nah, kalau kita baca ayat ini kita tahu ternyata Tuhan bisa juga tidak mengenal seseorang ya. Coba kita baca dulu. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini ayat 23 yang sangat kita takutkan dan khawatirkan kan kalau sampai nanti bertemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang aku tidak pernah kenal engkau gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita renungkan ayat ini agak aneh juga ya, kok bisa Tuhan tidak kenal kita gitu. Nah ini sebetulnya kalau ayat ini ada dua pendapat ya. Ada pendapat sebagian orang ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Ada juga yang berpendapat ini ditujukan pada anak-anak Tuhan. Nah nanti kita sharingkan di setelah penyampaian ini, pemberitaan firman ini. Kita mau sharing sebenarnya yang menurut Bapak Ibu Saudara, yang mana ini yang ayat ini ditujukan pada nabi-nabi palsu atau kepada anak-anak Tuhan. Sebab di sini ada kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti kan tidak pernah itu kalau kita baca bahasa Inggrisnya ya di King James bilang gini. Versi King James bilang ayat 23 ya. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work in iniquity. Jadi kalau diterjemahkan ya, kemudian saya akan berkata kepadamu, menyatakan kepada mereka bahwa saya tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah dari hadapanku dan kalian semua pekerja-pekerja yang tidak adil, yang tidak bersusila dan melakukan yang salah. Terjemahannya kira-kira gitu kalau di bahasa Inggris. Jadi di situ memang ada kata never, I never know you. Saya tidak pernah kenal kamu. Nah, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Iya, bagus Pak Sandy, bagus. Ya, oke. Jadi kalau tidak, kok yang saya bingungnya kok Tuhan bilang tidak pernah kenal, bukannya tidak kenal kamu lagi gitu ya? Kan Tuhan nggak mungkin berbohong ya. Kalau tidak pernah kenal, berarti dari mulai emang nggak kenal. Sedangkan orang-orang yang menghadap Tuhan ini pada hari terakhir. Nah, kalau kita baca pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku. Hari terakhir itu kapan? Saya rasa waktu ada pengadilan ya. Waktu kita ketemu Tuhan Yesus dan menghadap tahta pengadilan Kristus pada hari terakhir. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, ya, bisa bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, dan juga mengusir setan ya demi namamu. Tapi kok Tuhan bisa nggak kenal gitu ya? Bingung juga ya. Padahal
dia mengusir setan, bernubuat, membuat mujizat atas kuasa siapa gitu? Dengan kuasa siapa? Kok Tuhan bisa nggak kenal? Gitu. Nah ini yang juga ada kemungkinan makanya ditujukan kepada para nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi palsu, bukannya anak-anak Tuhan. Kalau ditujukan pada anak-anak Tuhan, berarti 3 perbuatan besar yang menurut kita dilakukan, mengusir setan, bikin mujizat, bernubuat, tapi Tuhan tidak lihat itu gitu. Tuhan malah bilang, aku tidak pernah kenal engkau, nyahlah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yohanes 1 ya, ayat 12 dan 13 coba. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dikatakan di situ. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi di ayat ini dikatakan kalau kita menerima Tuhan Yesus, itu ada terjemahan juga dalam bahasa Inggris, receive and welcome, menerima dan menyambut ya. Kalau kita menerima dan menyambut Tuhan, kita akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti harusnya Tuhan kenal dong. Setiap orang yang mengakui Yesus itu Tuhan, harusnya Tuhan kenal. Orang diangkat jadi diberi kuasa menjadi anak Allah kok. Kok di ayat Matius 7:23 ini Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Nah ini memang agak membingungkan ya. Kalau kita bisa menyatakan mengakui Yesus itu Tuhan dan juru selamat pribadi kita udah diakui menjadi anak-anak Allah. Tapi waktu hari terakhir menghadap Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Meskipun kita telah melakukan nubuat, mujizat, mengusir setan. Jadi pakai kuasa apa mereka melakukan 3 hal besar itu? Itu yang nanti kita akan sharingkan. Kita diskusi ya. Jadi tidak usah direkam, nanti di antara kita aja. Nanti kita diskusikan. Jadi sebenarnya ayat ini ditujukan kepada nabi palsu atau anak-anak Tuhan gitu. Ya, jadi ini jadi materi buat kita sharing nanti setelah pensampaian firman ini ya. Kemudian saya juga mendapatkan ada ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dan ciri-ciri orang yang dikenal Tuhan. Nah, saya pikir lebih baik dikenal Tuhan ya. Kalau kita misalnya mengaku, oh saya kenal Jokowi, Pak Jokowi saya kenal. Ternyata ditanya, Pak Jokowi kenal sama Stanley. Siapa tuh ya gitu. Dia nggak kenal gitu. Saya merasa sudah pernah jabatan tangan atau datang ke istana, kasih tangan, selamat Idul Fitri misalnya, saya bilang saya kenal dia, padahal dia nggak kenal kita. Nah ini yang harus kita perhatikan, apakah benar-benar kita mengenal Tuhan dan apakah benar-benar Tuhan mengenal kita. Ini jangan sampai kita merasa selama ini sudah melayani Tuhan, sudah melakukan yang macam-macam ya. Tapi ternyata pada hari terakhir Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Waduh, kalau sampai Tuhan ngomong aku tidak pernah kenal engkau, gimana gitu ya? Udah nggak bisa apa-apa deh ya. Berarti apa yang kita lakukan selama ini Tuhan tidak lihat, karena tadi di ayat 21 dikatakan bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Atau apakah hal-hal besar yang kita bisa lakukan, mujizat, mengusir setan, bernubuat, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan dianggap tidak kenal kita gitu. Aku tidak pernah kenal engkau gitu. Meskipun kita sudah melakukan yang macam-macam ya. Nah, saya mendapatkan ada ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama di ayat 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Coba kita baca. Atau ada yang sudah menemukan 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Kalau yang udah menemukan silakan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3. 3 dan 4, Pak. Ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan
di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, terima kasih Pak Anfa. Jadi syarat pertama orang yang mengenal Tuhan itu adalah apa? Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, yang tadi bernubuat, bernubuat, ngusir setan, bikin mujizat, apakah dia tidak melakukan perintah Tuhan? Nah, kita anggap kan selama ini pasti dia melakukan itu, termasuk melakukan perintah Tuhan, yang ada mujizat, nyembuhin orang sakit misalnya. Tapi di sini dikatakan tandanya adalah kalau kita menuruti perintahnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan tuh. Kalau kita selama ini sudah merasa melakukan segala perintah Tuhan, berarti kita mengenal Allah ya. Kemudian di ayat satu lagi ada lagi Pak Anfal, 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. 6. Karena itu setiap orang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ya, di sini dijelaskan lagi, setiap orang yang tetap berada dia tidak berbuat dosa lagi, harusnya gitu ya. Yang idealnya orang yang berada di dalam Yesus berarti tidak berbuat dosa lagi gitu. Maksudnya tidak hidup di dalam dosa ya, dosa terus-terusan, melakukan dosa lagi, itu lagi. Nah itu berarti dia tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. Kalau masih hidup di dalam dosa, kalau jatuh dalam dosa ya mungkin ya bisa aja ya, hamba-hamba Tuhan besar juga bisa jatuh dalam dosa gitu ya. Seperti Pak Gembala sering sampaikan, manusia tidak kebal dosa, tapi kita mesti jaga. Kalau benar-benar kita udah di dalam Tuhan, katanya tidak berbuat dosa lagi gitu. Kita bisa, mungkin ada alarm dari Roh Kudus ya. Sebelum kita melakukan dosa tuh Roh Kudus akan mengingatkan, jangan itu dosa, jangan itu tidak boleh dan mendukakan Tuhan. Mungkin itu peringatan-peringatan yang kalau kita turuti dari Roh Kudus ya kita bisa membatalkan dosa kita yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi dari 2 ayat ini dijelaskan setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi maksudnya hidup dalam dosa ya. Ya orang lain nggak tahu, yang tahu cuma Tuhan dan setan dan kita gitu ya. 3 orang aja, 3 pribadi. Kemudian ada lagi 1 Yohanes 4 Pak, ayat 7-8. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Ayat pasal berikutnya Pak, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi syarat berikutnya kita bisa mengasihi ya. Baru kita mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi itu kunci juga, tandanya kita benar-benar mengenal Allah, kalau kita bisa saling mengasihi. Itu syaratnya ya, itu ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Kemudian sekarang saya menemukan juga ciri-ciri orang yang dikenal Allah. Jadi harus timbal balik ya, kita mengenal Allah, Allah mengenal kita. Gitu. Jangan cuma sebelah kita merasa kita mengenal Allah, ternyata Allah tidak mengenal kita. Nah ini juga bahaya. Jadi ini ciri-ciri orang yang dikenal Allah adalah ada di 1 Korintus 8 ayat 3 Pak. 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8.
1 Korintus 8 ayat 8. Oh, ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3, Pak. Ya, baik. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Nah, ini syarat pertamanya, kamu dikenal Allah, mengasihi Allah. Nah, kita tahu tanda-tanda orang yang mengasihi Allah adalah di Yohanes 14 itu ya, Pak ya. Itu tanda-tanda kita mengasihi Allah. Coba kita baca deh ya, tapi di Yohanes 14 ayat 15, Pak. Yohanes 14 ayat 15. Demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, ya, jadi kalau kita sambungkan dari 1 Korintus 8 ayat 3 tadi ya, ciri-ciri orang yang dikenal Allah adalah yang mengasihi Allah ya di situ. Nah, orang yang mengasihi Allah itu seperti apa di sini di Yohanes 14 ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ujung-ujungnya hampir sama ya. Tadi juga tentang perintah Tuhan ya. Kalau tanda-tanda kita mengenal Allah, kita melakukan perintah Tuhan yang ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa ya. Tuhan Yesus dan Bapa akan diam bersama-sama kita gitu, di dalam kita. Kalau dua kekuatan ini ada di dalam kita, harusnya kita nggak perlu takut apa-apa lagi ya, orang Tuhan di dalam kita sama Bapa gitu ya. Terus ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi itu tanda-tanda orang yang dikenal Tuhan. Nah, terus ada lagi ini referensi ayat. Jadi ini ayatnya yang saya temukan, cuman ini ya mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan tadi nanti apa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dan apa ciri-ciri orang yang dikenal Tuhan. Nah, kita baca ada referensi ayat di sini 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi di sini juga diperingatkan ya, orang yang kita tidak boleh mengasihi dunia ya, bersahabat dengan dunia aja menjadikan diri kita musuh Allah, apalagi mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi masih duniawi ya, kedagingan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau kita masih keinginan daging masih kuat, mata, keangkuhan hidup, sombong gitu ya,
pasti itu ciri-ciri orang yang mencintai dunia dan pasti tidak mengasihi Bapa gitu ya. Tidak mengasihi Bapa berarti tidak dikenal sama Bapa. Dan ayat 16, sebab semua orang yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Ya, jadi ada lagi satu referensi lagi, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, amin. Terima kasih Pak Anfal. Ya, jadi ayat-ayatnya cuman ini aja yang saya dapatkan ya, nanti kita kembangkan. Ada teman-teman di sini mungkin mau menambahkan atau mengoreksi. Nah, kita mau sharingkan, jadi sebenarnya di Matius 7 ayat 21-23 itu ditujukan kepada nabi palsu atau kepada anak-anak Tuhan gitu. Kepada anak-anak Tuhan, kok bisa Tuhan tidak pernah kenal gitu. Jadi dia melakukan mujizat atas nama siapa gitu. Ya, nanti kita sharingkan, saya rasa ini yang mau saya sampaikan, nanti selanjutnya kita sharingkan. Mungkin ada yang mau menghubungkan dengan anak-anak sekewa ya, memakai nama Tuhan Yesus tapi iblis juga takut ya. Nah, itu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan mujizat mengusir setan tapi Tuhan tidak kenal? Mungkin seperti anak-anak sekewa yang pakai nama Tuhan Yesus malah diserang balik sama iblis ya. Kita tutup dalam doa ya. Ini ada referensi ayat yang mungkin nanti waktu sharing bisa dibagikan. Kita satukan hati, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah disampaikan dan kami boleh mendengar, kami boleh meresponi dan memperhatikan bahwa apakah kami mengoreksi diri kami masing-masing, apakah kami selama ini benar-benar sudah mengenal Allah kami dalam nama Tuhan Yesus atau sudah dikenal oleh Bapak dan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk peringatan yang Tuhan berikan pada kami semua. Kami mau belajar supaya kami mengoreksi diri kami masing-masing, supaya kami benar-benar mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Terima kasih Bapak. Kami sudah selesai menyampaikan firman, biarlah selanjutnya Roh Kudus yang membimbing kami, mengurapi kami, memberi pengertian pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Ya, terima kasih yang banyak Bapak Stanley Iskandar yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua ya. Apa yang penting, mengenal atau dikenal? Dua-duanya ya. Kita harus mengenal Tuhan Yesus Allah kita yang benar ya. Terlebih lagi juga Tuhan Yesus harus juga mengenal kita ya. Kita dikenal ya. Jangan sampai Matius 7 ayat 23 itu ya. Hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Wah, ini repot ya. Kenapa ada firman seperti itu? Terkadang kita masih bermain-main ya dalam dosa ya. Sehingga Tuhan Yesus itu nggak mengenal kita ya. Bahkan diusirnya kita, nyalah kau pembuat kejahatan ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki roh takut akan Tuhan dalam hidup kita ya. Karena masa Tuhan itu menjelajah seluruh bumi, dia mencari orang-orang yang benar. Karena dikatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang berkenan itu tentunya berani meninggalkan segala dosa yang kita sudah diampuni ya. Kita jangan lagi jatuh ke dalam dosa kekubangan yang sama ya. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Ya, kita harus lakukan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus lakukan itu. Kita harus menuruti segala perintah-perintahnya. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Agar apa? Agar itu kita nanti kalau kita
ketika kita sudah Tuhan panggil, ya pasti Tuhan sediakan tempat bagi kita, yaitu kehidupannya kekal di surga nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Pak Teni Iskandar, kiranya Tuhan berkati istri, anak-anaknya, di dalam pekerjaannya juga dibuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Pak Teni Iskandar. Terima kasih. Silakan boleh tampilkan, boleh ibadah besok. Ibadah besok kita akan dilayani oleh Bapak Timi Setiawan, ya, yang akan melayani kita kembali, ya, ibadah family ministry. Silakan, ada satu pujian Pak Kimli sebelum doa syafaat. Doa syafaat. Boleh siapa nih? Doa syafaat. Ibu Biono bisa doa syafaat? Ya, silakan Pak Kimli. Ya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Tuhan berkati. Yes. Haleluya, puji Tuhan untuk Bapak Stanley, untuk firman-Nya. Ya, silakan Bu Biona doa syafaat. Ya, haleluya. Kedengaran Pak suaranya? Kecil. Iya, soalnya pakai headset. Ya udah nggak pakai headset ya.
Puji Tuhan untuk Bapak Stanley hari ini untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati selalu bersama keluarga tercinta. Melimpah-limpah. Amin. Oke. Sudah bisa kedengaran? Dengar. Ya, haleluya. Mari kita bersatu. Mungkin dimatiin dulu ya. Mari kita berdoa doa. Bapak terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami ucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah memuliakan nama Tuhan Yesus yang kudus, juga beribadah bersama di Zoom Family Ministry pada hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan untuk cuaca yang indah, sinyal yang baik, Tuhan kesehatan, sukacita damai sejahtera melimpah yang Tuhan berikan untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Terutama untuk hamba-Mu yang Kau hantarkan tengah-tengah kami, Bapak Stanley, Tuhan, biar Engkau pakai lebih lagi luar biasa hamba-Mu ini, berkati istri, anak-anak, juga setiap usaha dan pelayanan Tuhan, bless Tuhan. Tuhan berkati juga dimanapun dia berada, apapun yang direncanakan hamba-Mu ini, Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati. Kami selalu berdoa Tuhan, untuk family ministry, Tuhan Zoom ini Tuhan berkati, biar terus boleh menjadi berkat untuk ibadah online, on-site, yang lainnya ya Tuhan, berkati agar family ministry boleh terus dibuka ya Tuhan, Kau berkati selalu. Kami berdoa untuk kedua gembala kami yang kami kasih dan kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra ya Tuhan, beri kesehatan untuk mereka berdua Tuhan, dan juga berkati istri, anak-anak, cucu-cucu Tuhan, dan setiap usaha terlebih pelayanan mereka Tuhan berkati. Kau tahu Tuhan kesetiaan mereka kepadamu ya Tuhan, biarlah itu semua Tuhan perhitungkan ya Tuhan, untuk hanya semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kedua gembala kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan, keluar masuk mereka apapun yang mereka rencanakan dalam hidup mereka Tuhan, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang pada hari ini sudah hadir Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, beri kesehatan Tuhan, beri sukacita damai sejahtera. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit ya Bapa, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Mungkin ada yang datang dalam pergumulan Tuhan, patah semangat Tuhan, Tuhan beri semangat yang baru Tuhan untuk mereka semua. Thank you Lord Jesus. Juga Bapak Derikson yang selalu membantu Tuhan untuk record video, untuk record video Zoom Family Ministry, beri kesehatan beserta istri, anak-anak, juga anak didik dan pelayanannya Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang lainnya dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang megang kebenaran Tuhan bersama keluarga mereka ataupun tidak Tuhan, ketika mereka Engkau taruh untuk melayani baik di kota ataupun mungkin di desa-desa, di kampung-kampung, di gua-gua, di hutan-hutan Tuhan, we never know, Jesus bless them all, cukupkan Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka, terlebih mereka yang kurangan daripada kami ya Tuhan, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan, yang kurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan yang terjadi negara-negara yang jadi busung lapar Tuhan, tidak hanya di Indonesia, maybe di Ethiopia, Afrika Tuhan, dimanapun Tuhan, tolong mereka semua, cukupkan Tuhan kebutuhan hidup mereka melebihi kami tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami juga ketika kami diberkati Tuhan, jangan suka menutup tangan kami, biar kami mau menjadi seorang berkat untuk mereka yang sungguh-sungguh kekurangan daripada kami. Thank you Lord Jesus, bless Indonesia, bless kota-kota yang ada di Indonesia ini juga. Bapak Presiden kami beserta jajarannya, beri roh takut akan Engkau Tuhan, untuk gereja-gereja, tempat ibadah Tuhan, dan selalu berkati, jauhkan dari kebakaran apapun yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-negara yang ada di muka bumi ini, biarlah boleh selalu damai, jauhkan dari peperangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. This is our prayer. Kita akan berdoa, akan percaya Tuhan Kau Allah yang maha merespon, maha menjawab, maha mendengar. Thank you Lord Jesus. This is our prayer in Jesus name. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada Bapa, Ibu, dan diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan. Khususnya buat Koko Iyo, kakak dari Pak Kimli, kami percaya Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan secara sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus
memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, ini selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bantu. Terima kasih Pak. Wi-Fi-nya tadi hilang-hilang Pak.